Malam itu, di kantor yang sepi setelah jam kerja, Aina merasa jantungnya berdegup kencang ketika Siti, bosnya, tiba-tiba mendekat dan mencium bibirnya dengan penuh gairah. Aina terpaku, tubuhnya kaku seperti patung, tapi ada getaran aneh yang menyebar ke seluruh tubuhnya, campuran antara ketakutan dan ketertarikan yang tak pernah ia bayangkan. Saat Siti mundur, mata mereka bertemu, dan Aina menyadari bahwa ini bukan mimpi buruk, tapi awal dari badai yang akan menghancurkan kehidupannya yang tenang. Aina, seorang wanita berusia 28 tahun, bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan konsultan di Jakarta. Ia adalah tipe orang yang selalu taat aturan, dibesarkan dalam keluarga konservatif di Bandung di mana ayahnya seorang guru agama dan ibunya ibu rumah tangga yang ketat. Pernikahan dengan seorang pria baik-baik adalah mimpi mereka untuknya, tapi Aina selalu merasa ada sesuatu yang hilang dalam hatinya. Ia belum pernah pacaran serius, selalu sibuk dengan pekerjaan dan menghindari hubungan romantis. Siti, di sisi lain, adalah direktur divisi keuangan berusia 35 tahun, wanita karir sukses yang dikenal tegas dan karismatik. Ia sudah bercerai dari suaminya 5 tahun lalu, dan rumor mengatakan ia lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-teman wanitanya, tapi tak ada yang berani membahasnya terbuka di kantor. Setelah kejadian itu, Aina pulang ke apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta dengan pikiran kacau. Ia mandi air dingin berharap bisa menghapus rasa itu, tapi setiap kali menutup mata, ia melihat wajah Siti lagi. Ini salah, gumamnya pada dirinya sendiri. Aku bukan seperti itu. Tapi kenapa hatinya berdegup begitu? Pagi berikutnya, di kantor, Siti bertingkah seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Ia memanggil Aina ke ruangannya untuk membahas laporan keuangan dan saat pintu tertutup, Siti berkata pelan, "Makan aku kemarin. Aku tak bisa menahan diri lagi. Sudah lama aku memperhatikanmu." Aina terdiam, wajahnya memerah. Ia ingin marah, tapi kata-kata itu justru membuatnya penasaran. "Kenapa aku?" tanyanya dengan suara gemetar. Siti tersenyum tipis. "Karena kamu berbeda. Kamu kuat tapi rapuh. Aku melihat diriku di dalam dirimu." Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Aina. Ia menghindari Siti sebisa mungkin, tapi pekerjaan memaksa mereka bertemu. Setiap tatapan Siti membuat Aina gelisah, dan malam-malamnya diisi dengan mimpi aneh di mana ia merespons ciuman itu. Ia mulai mencari tahu tentang dirinya sendiri, diam-diam membaca artikel online tentang orientasi seksual. Di Indonesia, topik ini masih tabu, dengan undang-undang yang ambigu dan masyarakat yang sering menolak. Aina ingat bagaimana temannya di kuliah pernah diusir keluarga karena ketahuan pacaran dengan sesama jenis. "Aku tak bisa seperti itu," pikirnya. Tapi semakin ia tolak, semakin kuat rasa itu datang. Suatu hari, setelah rapat panjang, Siti mengajak Aina makan malam. "Hanya bisnis," katanya. Tapi di restoran mewah di kawasan Sudirman, percakapan mereka berubah pribadi. Siti bercerita tentang pernikahannya yang gagal, bagaimana ia menyadari ketertarikannya pada wanita setelah bertahun-tahun menekan perasaan itu. "Aku menikah karena tekanan keluarga," katanya. "Tapi itu menyiksa. Aku memilih bebas sekarang." Aina mendengarkan dengan hati terbuka, untuk pertama kalinya merasa ada yang mengerti kegelisahannya. Mereka pulang larut malam, dan di mobil Siti, tangan mereka bersentuhan. Aina tak menarik tangannya, dan itu menjadi tik balik. Keesokan harinya, Aina mulai merespons pesan Siti di luar jam kerja. Awalnya hanya obrolan ringan, tapi lambat laun menjadi lebih intim. Ia merasa hidup untuk pertama kalinya, tapi rasa bersalah menyertainya. Keluarganya sering menelepon, menanyakan kapan ia pulang ke Bandung untuk bertemu calon suami yang mereka siapkan. "Kamu sudah 28, Aina. Jangan terlalu pilih-pilih," kata ibunya. Aina berbohong bilang ia sibuk kerja. Di kantor, rumor mulai beredar.
Rekan kerjanya, Rina, yang iri dengan promosi Aina, mulai memperhatikan kedekatan mereka. Hati-hati dengan Bu Siti, bisik Rina suatu hari. Dia aneh, loh. Aina pura-pura tak dengar, tapi hati kecilnya tahu risiko itu nyata. Konflik pertama muncul ketika Siti mengajak Aina ke Ila akhir pekan di Bogor. Hanya relaksasi, katanya. Di sana, di tengah hutan hijau, mereka berbicara sepanjang malam. Siti mencium Aina lagi, dan kali ini Aina membalas. Rasa itu seperti api yang menyala, tapi pagi harinya, Aina panik. Ini tak boleh, katanya sambil menangis. Keluargaku akan membunuhku. Siti memeluknya. Kita bisa sembunyikan dulu. Aku akan lindungi kamu. Tapi Aina tahu itu tak semudah itu. Pulang ke Jakarta, ia mulai menjauh lagi, tapi Siti tak menyerah. Ia mengirim bunga ke meja Aina, membuat rumor semakin kuat. Akhirnya, ayah Aina menelepon. Ada yang bilang kamu dekat dengan bos wanitamu. Apa benar? Tanyanya tegas. Aina membantah, tapi suaranya gemetar. Ia tahu seseorang di kantor telah mengadu. Malam itu, ia bertengkar dengan Siti. Ini karena kamu. Kamu merusak hidupku, teriak Aina. Siti terluka, tapi tetap tenang. Aku tak memaksa. Kamu yang memilih. Aina pulang dengan air mata, menyadari bahwa ia telah terjebak dalam jaring perasaan yang tak bisa ia lepas. Aina menghabiskan minggu berikutnya dalam kebingungan total. Ia mengambil cuti sakit, berpura-pura lu, tapi sebenarnya ia tak bisa menghadapi kantor atau Siti. Di apartemennya, ia menatap foto keluarga di dinding ayah, ibu, dan adik laki-lakinya yang masih kuliah. Mereka adalah segalanya baginya, tapi sekarang ia merasa seperti pengkhianat. Apa aku benar-benar seperti ini, gumamnya. Ia mencoba berkencan dengan pria yang dikenalkan temannya, tapi malam itu berakhir dengan kegagalan. Ia tak merasakan apa-apa, hanya kebosanan. Siti menelepon berkali-kali, tapi Aina tak angkat. Akhirnya, Siti datang ke apartemennya. Kita perlu bicara, katanya di depan pintu. Aina membiarkannya masuk, dan mereka duduk di sofa kecil. Siti terlihat lelah, mata hijaunya redup. Aku tahu ini sulit bagimu. Di Indonesia, orang seperti kita harus sembunyi. Aina menangis. Aku tak mau sembunyi selamanya. Keluargaku akan hancur. Siti memegang tangannya. Aku juga pernah begitu. Ayahku memukulku ketika tahu. Tapi aku memilih hidup jujur. Kata-kata itu menyentuh Aina dan mereka berpelukan. Malam itu, Aina memutuskan memberi kesempatan pada perasaan ini. Kembali ke kantor, Aina berusaha normal. Tapi Rina, rekan kerjanya, mulai bertindak aneh. Ia sering menyindir, wah, deket banget ya sama Bu Siti. Aina mengabaikan, tapi tekanan meningkat. Suatu hari, manajer memanggil Aina. Ada keluhan tentang hubungan tidak profesional. Aina terkejut. Siapa yang melapor? Manajer tak bilang, tapi Aina curiga Rina. Siti marah ketika tahu. Ini pasti Rina. Ya iri karena aku promosikan kamu. Mereka berencana menghadapi, tapi Aina ragu. Ini akan buat semuanya terbuka. Konflik keluarga muncul ketika Aina pulang ke Bandung untuk ulang tahun ibunya. Di sana, ayahnya bicara serius. Kami dengar rumor buruk. Jangan buat kami malu. Aina berbohong lagi, tapi ibunya curiga. Kamu berubah, nak. Apa ada masalah? Aina hampir cerita, tapi takut. Malam itu, ia menelepon Siti dan menangis. Aku tak tahan lagi. Siti menenangkan. Kita hadapi bersama. Tapi Aina mulai mempertanyakan pilihan ini. Apakah layak kehilangan keluarga demi cinta? Kembali di Jakarta, Aina dan Siti semakin dekat. Mereka menghabiskan akhir pekan bersama, berjalan-jalan di Ancol atau makan di kafe tersembunyi.
Aina merasa bahagia, tapi bayang-bayang masyarakat selalu ada. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak diakui dan diskriminasi sering terjadi. Aina membaca berita tentang pasangan yang diusir dari kampung. Bagaimana masa depan kita? Tanyanya pada Siti. Siti tersenyum. Kita buat masa depan sendiri. Aku punya rencana pindah ke Bali, mulai bisnis baru. Tapi pengkhianatan datang dari Rina. Suatu hari, email anonim dikirim ke seluruh kantor, berisi foto Aina dan Siti berpelukan di parkir. Hubungan terlarang di tempat kerja, tulisnya. Kantor gempar. Siti dipanggil direksi dan Aina diinterogasi. Ini pribadi, kata Siti tegas. Tapi direksi memutuskan memindahkan Aina ke divisi lain. Aina marah pada Rina. Kenapa kamu lakukan ini? Tanya Aina di ruang istirahat. Rina tersenyum sinis. Karena kamu tak pantas promosi. Dan ini menjijikan. Kata-kata itu menyakitkan Aina, membuatnya sadar betapa dalamnya prasangka masyarakat. Aina memutuskan konfrontasi dengan keluarga. Ia pulang ke Bandung dan cerita semuanya. Ayahnya marah besar. Kamu bukan anakku lagi, teriaknya. Ibu menangis. Kami besarkan kamu dengan benar, kenapa begini? Aina pergi dengan hati hancur, tapi merasa bebas. Ia kembali ke Siti yang menyambutnya dengan pelukan. Kamu berani, katanya. Tapi harga yang dibayar mahal, Aina kehilangan keluarga. Setelah kehilangan keluarga, Aina tinggal bersama Siti di apartemen mewah di Kuningan. Awalnya seperti mimpi, tapi realita mulai menyusup. Siti sibuk dengan pekerjaan, sering pulang larut, dan Aina merasa kesepian. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tapi rumor dari kantor lama membuatnya sulit. Mereka bilang aku tak profesional, keluh Aina. Siti menenangkan. Kita mulai dari nol. Aku dukung kamu. Tapi Aina mulai ragu apakah ini pilihan benar. Konflik internal Aina semakin dalam. Ia merindukan keluarganya, menelepon ibunya tapi tak diangkat. Adiknya mengirim pesan, Kak, ayah sakit karena kamu. Aina merasa bersalah, seperti pembunuh. Apa aku egois? Tanyanya pada Siti. Siti jawab, kamu memilih bahagia. Mereka yang salah. Tapi kata-kata itu tak cukup. Aina mulai minum alkohol untuk melupakan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Di luar, masyarakat menekan. Saat mereka jalan bersama, orang-orang memandang sinis. Di masjid dekat rumah, Ustadz ceramah tentang penyakit barat seperti homoseksualitas. Aina merasa seperti orang berdosa. Ia bergabung dengan komunitas online secara anonim, membaca cerita orang lain. Beberapa bahagia, tapi banyak yang menderita, dipecat, diusir, bahkan dipukul. Ini Indonesia, pikirnya. Tak ada tempat untuk kita. Pengkhianatan kedua datang dari Siti sendiri. Suatu malam, Aina menemukan pesan di ponsel Siti dari wanita lain, Maya, mantan kekasihnya. Aku rindu kamu, tulis Maya. Siti mengaku. Itu masa lalu. Aku sudah putus. Tapi Aina tak percaya. Mereka bertengkar hebat. Kamu bilang lindungi aku, tapi kamu bohong, teriak Aina. Siti menangis. Aku manusia, Aina. Aku tak sempurna. Aina pergi menginap di hotel murah. Di sana ia memikirkan semuanya, dari ciuman pertama hingga sekarang. Apa ini layak? Keesokan harinya, Aina kembali dan mereka berdamai. Siti berjanji setia. Aku cinta kamu. Aina memakan, tapi luka itu tetap. Mereka memutuskan pindah ke Bali, seperti rencana Siti. Di sana, masyarakat lebih terbuka, dan mereka bisa mulai bisnis kecil, kayak Ramaheg. Aina excited tapi takut. Bagaimana kalau gagal? Siti jawab, kita coba. Perjalanan ke Bali menjadi turning point. Di pesawat, Aina menerima pesan dari ibunya, pulanglah, nak.
Kami rindu. Aina menangis. Di Bali, mereka menyewa rumah kecil di Ubud. Aina mulai bekerja di KAE, bertemu orang-orang seperti dirinya. Ia merasa diterima, tapi masa lalu menghantui. Suatu hari, ayahnya datang ke Bali. Aku datang untuk bicara, katanya. Aina terkejut. Mereka duduk di teras, ayah bicara pelan. Aku tak setuju, tapi kamu anakku. Aina menangis, memeluknya. Tapi ayah bilang jangan harap ibu makan secepat ini. Kembali ke rutinitas, Aina dan Siti menghadapi tantangan bisnis. Kayak mereka dikunjungi polisi karena keluhan aktivitas tak senonoh. Ternyata tetangga curiga. Siti menghadapi dengan tegas, tapi Aina takut. Ini tak pernah berakhir, katanya. Siti memotivasi. Kita lawan. Tapi Aina mulai mempertanyakan moralitasnya. Apakah mencintai sesama salah? Di malam-malam gelap, ia berdoa mencari jawaban. Bisnis Kai mulai berkembang, tapi tekanan dari masyarakat Bali yang sebenarnya masih konservatif membuat Aina lelah. Suatu hari, demonstrasi kecil terjadi di depan Kai. Orang-orang memprotes penyebaran nilai barat. Siti menghadapi mereka, tapi Aina bersembunyi di belakang. Aku tak kuat lagi, katanya setelah itu. Siti marah. Kamu harus berjuang. Pertengkaran semakin sering, dan Aina merasa hubungan ini seperti penjara. Konflik puncak muncul ketika Maya, mantan Siti, muncul di Bali. Ia datangnya hanya berkunjung, tapi Aina curiga. Malam itu, ia melihat Siti dan Maya berbicara intim di KAE. Apa ini? Tanya Aina. Siti bilang, hanya teman. Tapi Aina tak percaya, dan ia pergi ke pantai sendirian. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang bijak, yang bercerita tentang hidupnya. Cinta tak salah, tapi pilihanmu harus benar, katanya. Aina pulang dan konfrontasi Siti. Aku tahu kamu masih kontak Maya. Siti mengaku. Aku lemah. Makan aku. Aina hancur, memutuskan putus. Sendirian di Bali, Aina mencoba bangkit. Ia menjalankan KAE sendiri, tapi merindukan Siti. Keluarganya menelepon, mengajak pulang. Kami makan kamu, kata ibu. Aina ragu. Ia kembali ke Jakarta, bertemu Siti lagi. Aku salah, kata Siti. Mereka berdamai, tapi Aina tetapkan batas. Kita harus jujur. Hubungan mereka lebih kuat, tapi harga yang dibayar. Aina kehilangan teman-teman lama, dan Siti kehilangan reputasi di bisnis. Di akhir, Aina menghadapi pilihan etis. Ayahnya sakit parah, dan ia harus pulang. Di Bandung, keluarga memaksa ia menikah dengan pria pilihan mereka. Ini untuk kebaikanmu, kata ayah. Aina menolak. Aku cinta Siti. Ayah marah, tapi sebelum meninggal ia bisik, bahagialah. Aina kembali ke Bali dengan hati campur aduk. Dengan kematian ayah, Aina merasa bebas tapi kosong. Ia dan Siti membangun hidup baru di Bali, kayak mereka menjadi tempat aman bagi komunitas Sud. Tapi tantangan tak berhenti. Undang-undang baru di Indonesia mengancam hak mereka, dan demonstrasi semakin sering. Aina menjadi aktivis, berbicara di forum kecil. Kita punya hak hidup, katanya. Siti bangga, tapi khawatir. Hati-hati, bisa bahaya. Suatu hari, Rina muncul lagi, sekarang sebagai kompetitor bisnis. Ia buka KAE saingan dan sebarkan rumor. Mereka promosikan hal haram. Pelanggan berkurang dan Aina depresi. Kenapa tak ada akhir bahagia, tanya ia pada Siti. Siti jawab, hidup bukan dongeng. Kita ciptakan sendiri. Mereka bertahan dan lambat laun, masyarakat mulai terima. Di akhir cerita, Aina merefleksikan semuanya, dari ciuman pertama hingga sekarang. Ia kehilangan banyak, tapi dapatkan kebebasan. Siti dan ia merencanakan pernikahan simbolis di pantai, meski tak resmi. Ini untuk kita, kata Siti.
Apakah mencintai sesama jenis benar-benar salah, atau masyarakat yang perlu berubah?